Alika diculik. Suara Bunga terdengar kencang. Dia menarik wanita yang duduk di pangkuan Hamid untuk pindah. "Kamu mau cari mati?" tanya Bunga dengan suara sangat besar. Matanya melotot seperti ingin menelan wanita penghibur itu. "Maaf, maksud bos apa? Saya hanya bekerja," ucap wanita itu takut-takut. "Dia suami saya. Kenapa kamu masih merayunya?" tanya Bunga. Kini dia mulai menjambak rambut wanita yang dia kenal bernama Anggita. "Saya tidak tahu, bos," jawab Anggi takut-takut. "Sudahlah, ayo kita masuk ke dalam. Dia tidak mengenalku," ucap Hamid. Dia melerai keduanya. "Tidak boleh begitu dong. Dia harusnya bertanya dulu. Tidak langsung main tarik saja," tolak Bunga. Dia masih ingin memberi pelajaran kepada Anggita. "Sudah, tak usah meladeni dia. Nanti cantiknya hilang," goda Hamid. Dia memegang kedua bahu Bunga dari belakang, lalu mendorongnya agar menjauh dari Anggita. Hamid membawa Bunga ke dalam kamar. Dia harus menenangkan emosi istrinya. "Jangan marah. Kamu kok tiap hari kerjanya marah melulu? Nanti cepat tua loh," protes Hamid. "Aku marah itu semua gara-gara kamu. Masa ditarik cewek begitu kamu tidak menolak?" protes Bunga. "Iya, aku minta maaf. Bagaimana kalau kita pindah dari sini?" usul Hamid. "Maksudnya?" tanya Bunga tak mengerti. "Jadi kita beli rumah dan tinggal di rumah kita sendiri. Aku tidak mau kamu tiap malam memarahi pekerja mama kamu setiap mereka merayuku," jelas Hamid. Bunga sepertinya berpikir. Dia lalu mengangguk dalam bayangannya. Mereka hanya akan tinggal berdua layaknya suami istri. Pagi-pagi dia akan memasak untuk Hamid sebelum ke kantor, lalu menunggunya pulang kerja. Sungguh hal yang menggoda Bunga. "Oke, nanti aku beritahu mama dulu. Semoga dia mengizinkan," ucapnya. "Mama pasti mengizinkan," balas Hamid. "Aku bawain makanan untuk kamu. Ayo kita makan," ajak Hamid. Bunga meraih bungkusan yang diperlihatkan oleh Hamid. Dia bergegas ke dapur untuk menyalin tempatnya dan segera kembali ke kamar sambil membawa 2 piring nasi padang. Mereka makan bersama, lalu menghabiskan malam dengan bercumbu. Hal yang paling disukai Bunga dari Hamid. Seperti biasa, tiap pagi Alika akan berjalan ke depan kompleks perumahan untuk berbelanja. Dia lebih suka jalan daripada harus diantar oleh Adam. Seperti hari ini, dia sedang berjalan ke depan kompleks. Dia berniat membeli bahan untuk membuat sop ayam. Saat dia sedang berjalan, sebuah tangan besar tiba-tiba saja membekap mulutnya dan menarik badan Alika naik ke sebuah minivan. Alika meronta mencoba melepaskan diri. Hanya saja lelaki yang menculiknya sangat kuat. Dia tak bisa bergerak sama sekali. Tangan dan kakinya diikat, mulutnya disumpal agar suaranya tak terdengar. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan debu yang berterbangan. Alika ketakutan. Dia tak habisnya meronta-ronta selama di perjalanan. "Diam," ucap lelaki yang menculiknya. Teriak Alika tak jelas. Lelaki itu menampar Alika, membuatnya tak sadarkan diri. "Coba dari tadi, bos," ucap lelaki yang satunya. "Maunya seperti itu, Jo. Cuma pesan nyonya bos jangan sampai lecet," jelas lelaki yang memukul Alika. "Berarti dia sudah dipesan sebelumnya," ucap lelaki yang dipanggil Jo. "Sepertinya. Sudahlah, ayo tidur lagi. Perjalanan kita masih lama." Keduanya mulai memejamkan mata. Mereka tidur sambil bersandar. Jo mulai membayangkan akan melakukan apa setelah mendapatkan bayaran dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. 2 jam perjalanan, sampailah mereka di pinggiran kota. Alika yang masih tak sadarkan diri digotong ke dalam sebuah gudang. Di dalam gudang telah disulap menjadi sebuah tempat tinggal dengan beberapa kamar. Alika ditempatkan di sebuah kamar yang pintunya berupa jeruji besi, mirip ruang tahanan di penjara. Ikatan tangan dan kakinya masih terpasang, sumpal di mulutnya pun masih melengket.
Keduanya meninggalkan Alika. Bos, misi selesai. Joe mengirim pesan kepada orang yang dipanggil bos. Oke, sudah ku transfer, balas pesan Joe datang sangat cepat. Sobri, uang kita sudah masuk. Ayo kita bersenang-senang. Yuhu, ayo kita minum, teriak lelaki yang dipanggil Sobri. Saat pagi mereka meninggalkan gudang. Tak lupa pintu depan mereka kunci dari luar. Adam yang sedari tadi menunggu Alika pulang dari depan kompleks mulai khawatir. Sudah 2 jam lebih wanita itu tak kunjung balik. Dia berinisiatif menyusulnya ke depan kompleks. Sepanjang jalan, matanya menyusuri jalan. Siapa tahu Alika singgah di rumah warga kompleks untuk bergosip. Sebelum mencapai pintu gerbang kompleks, Adam menemukan sebuah sendal yang mirip dengan punya Alika. Dia juga mendapati sebuah dompet yang tergeletak tak jauh dari tempatnya sekarang berada. Adam memutar pandangan, mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membuktikan kalau itu punya Alika. Matanya awas menatap sekitar, hingga matanya tertuju ke sebuah CCTV yang terpasang di pintu gerbang kompleks. Dia mendekati gerbang, dia mendongak memperhatikan CCTV. Sebuah lampu kecil berwarna hijau menjelaskan kalau CCTV tersebut aktif. Adam segera berlari ke pos satpam untuk meminta rekaman CCTV. Untung saja Adam telah akrab dengan para security. Dia hanya meminta untuk diputarkan CCTV di jam yang menurutnya Alika lewat. Security dengan sigap melakukan apa yang diminta oleh Adam. Dari CCTV jelas terlihat bagaimana sebuah minivan berhenti di belakang Alika. 2 orang turun dan langsung membekap mulut istri Adam. Mereka melihat bagaimana Alika meronta, namun kekuatan keduanya lebih besar, membuat mereka lebih leluasa mengeksekusi Alika. Hanya 5 menit, keduanya bisa menaikkan Alika ke mobil dan berlalu pergi. Wajah Adam terlihat panik, dia sudah terbiasa dengan dunia hitam, apalagi soal penculikan. Hanya saja dia tak pernah berpikir jika yang akan diculik adalah orang yang dicintainya. Hal inilah yang sebenarnya membuat dia berpikir untuk menjalani hubungan serius. Dia tak mau orang yang dia cintai terkena imbasnya. Dia sekarang bingung, harus memulai dari mana. Sama sekali dia tak punya petunjuk untuk melacak keberadaan Alika dan siapa yang menculiknya. Security menawarkan diri untuk melakukan laporan ke polisi, namun ditolak oleh Adam. Dia berkata akan melaporkannya sendiri. Dia hanya meminta bukti rekaman CCTV untuk dijadikan dasar laporan. Dari pos security, Adam pulang ke rumahnya. Dia harus segera menemukan siapa penculik Alika. Dia tidak bisa tenang melihat cara penculik tadi. Sepertinya mereka orang-orang profesional dan nekat. Buktinya mereka tidak takut untuk menculik Alika di siang hari. Bahkan bisa jadi mereka sudah mengintai Alika beberapa lama. Sampai di rumah, Adam segera menuju ke ruang kerjanya. Dia menyalakan laptop dan mulai meretas database kepolisian. Mencari pemilik minivan, untung saja plat nomornya sangat jelas terbaca di CCTV. Sambil menunggu, mesin pencari menemukan pemilik mobil tersebut. Adam kembali melihat rekaman. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Sialan.